Selamat pagi, geng. Saya akan meneruskan membuka-buka amplop. Tapi amplop kali ini berbeda. Ini amplop dari anak buah saya. Amplop-amplop ini sudah ada beberapa yang saya buka tadi malam sambil berkontemplasi akhir tahun 2020. Ini di awal 2021 saya akan teruskan. Masih ada kurang lebih sebagian amplop-amplop dari anak buah saya. Keren kan? Anak buah saya akhir tahun ngasih amplop. Kita buka isinya. Semuanya berisi tentang kesan dan pesan selama bersama dengan saya. Salah satu contoh ini saya bacakan. Perhatian terhadap pekerjaan dan personal sudah bagus, selalu peduli dengan hal-hal sekecil apapun. Bimbingan dan arahan ke depan masih selalu kita butuhkan sampai kapanpun karena kita harus ngangsu kawruh baik pekerjaan maupun dalam membawa diri. Perbanyak guyon agar teman-teman bisa lebih akrab walaupun dalam masalah pekerjaan. Setiap individu mempunyai mental yang berbeda-beda. Mohon tidak terlalu keras agar teman-teman tidak takut untuk berinteraksi. Terima kasih. Yang selanjutnya, jadi memang ini tidak diberi nama supaya mereka tidak khawatir dititeni. Padahal buat saya yang penting adalah isinya. Kesan untuk sang pemimpin. 1. Sistem kepemimpinan. Pembinaan terhadap bawahan sudah cukup baik, selalu mengedepankan demokrasi sehingga bawahan bisa memberikan masukan atau ide dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesulitan dalam satu kesatuan sebuah kelembagaan. Tidak mudah putus asa, optimis dalam berpikir. Kecerdasan dalam berpikir sangat tinggi untuk menuju target, tetapi bawahan sebagai pendukung belum bisa mengikuti sesuai harapan dikarenakan SDM yang bervariasi. Sehingga butuh bimbingan yang lebih intens untuk sedikit mengurangi kecepatan dalam menentukan kebijakan sudah cukup baik. Hubungan atasan bawahan, hubungan sudah cukup familiar baik dalam pekerjaan maupun secara person. Untuk lebih menambah keakraban disarankan saling endong ke rumah. Ini bagus ini. Hal ini agar bawahan berani mengutarakan gagasan bila ada sesuatu yang perlu disampaikan, mengurangi rasa ewuh-pekewuh. Peningkatan karir bawahan dan pengusulan sarpras. Dalam memperjuangkan karir bawahan sangat tinggi, selalu memberikan support yang terbaik untuk masa depan, berani berargumentasi dengan pimpinan yang ada dalam OPD lain. Kurang memperhatikan sarpras kantor, lemari arsip, meja kerja. Barangkali sudah mengusulkan tetapi belum direalisasi oleh yang berwenang. Mohon tetap semangat untuk mengusulkan. Jelas, ini tergantung penentu anggaran. Tapi kita selalu mengusulkan, jadi tidak ada kata menyerah. Singkat, kepemimpinan Kakak Subangpol. Kepemimpinan Kakak Subangpol is the best, lebih mengedepankan keadilan dan yang lebih salut tidak mau mendengar aduan yang belum tentu benar. Semoga kedepannya lebih baik lagi, amin. Lanjut yang berikutnya. Kalau yang lihat video ini membayangkan amplop ini isinya yang lain, jadi kaya. Just kidding, just for luck. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Kakak Subangpol Kabupaten Pekalongan, ilustrasi gambaran saran masukan selama Bapak memimpin kami dari 17 November 2017 sampai dengan sekarang. Banyak hal-hal yang kami lalui baik suka maupun duka, sedih dan bahagia. Yang kami sukai, kenapa ini isinya yang hanya disukai ya? Sikap Bapak pemimpin tegas, jelas, gamblang dalam perintah, bijak dalam pengambilan keputusan, mendengarkan dan menghargai arus bawah, menyayangi bawahan, memperhatikan kesejahteraan anggota secara adil dan merata, tidak membedakan. Telaten mau membimbing, membina, mengajari dari yang tidak tahu menjadi tahu, menguasai materi topoksi dan di luar topoksi, mampu menjabarkan perintah kebijakan pimpinan, loyal dengan pimpinan, berpikir logis, sistematis dan terstruktur,
banyak memberikan keteladanan, bekerja cepat, keras, cerdas, dan sesuai target, semangat dalam menjalankan tugas secara proporsional meski kondisi sakit atau kurang fit, memberikan kepercayaan penuh pada bawahan, memberikan ruang bawahan untuk berkembang lebih maju, memberikan dorongan pada bawahan untuk maju dan berkembang, memberikan pancingan pada bawahan untuk berpikir kreatif, spiritualnya bagus, rasa rumangsa dan sikap handarbani cukup besar, tuturi handayani. Matur nuwun. Mudah-mudahan ini isinya bukan karena takut sehingga isinya bagus semua, tapi ada juga kok yang kritik, membangun saran yang tidak selalu bagus-bagus, tapi saya bisa terima dengan baik. Untuk Akes Bangpol dan Pekalongan, dalam memberi pengarahan staf sangat baik. Ketika ada permasalahan memberikan pengarahan dan solusi dengan bijak. Dengan staf saling menghormati satu sama lain, memberi teguran dengan bijaksana dan tutur kata yang baik, mau menerima kritik dan saran dari para staf, adil terhadap semua staf. Matur nuwun. Jadi ada yang serius, ada yang setengah lucu-lucuan, sambil guyon maksudnya, tapi mudah-mudahan sekali lagi isinya memang dari lubuk hati yang paling dalam. Salah satu karakter yang menurut pengetahuan kami terkenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap karir anak buah. Alhamdulillah, komunikasi pada bawahan berjalan baik, bertanggung jawab dan tidak lepas tangan. Peran yang belum maksimal, ini kritik membangun, bagus ini. Fungsi perencanaan belum maksimal, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor. Ini lebih ke penunjang kerja, ya. Ya, ini ada hubungannya dengan kemampuan saya juga mungkin. Meskipun ini ditentukan juga oleh OPD yang lain. Dalam hal pemenuhan kebutuhan sarpras kantor, banyak komputer jadul yang masih dipakai. Penyimpanan barang tidak difasilitasi laptop. Nah, ini bagus untuk kemajuan kantor kita. Nanti untuk bahan dengan OPD yang lain. Selanjutnya, rapat untuk Bapak Akes Bangpol. Saya bangga dan menaruh hormat pada Bapak yang telah memberikan kesempatan pada bawahnya untuk memberikan kritik. Itu salah satu bukti bahwa Bapak seseorang pemimpin yang berjiwa besar. Alhamdulillah. Pada prinsipnya tidak ada seorang pemimpin yang rela mau melihat bawahannya merasa kesulitan. Saya bangga mempunyai pimpinan yang cerdas, teliti, punya wawasan yang luas, pemikiran yang jauh ke depan, sehingga kadang kami kesulitan untuk mencerna pemikiran Bapak. Akibatnya kami merasa minder, grogi, kadang juga takut salah ngomong atau kalau berinteraksi dengan Bapak. Oke. Harapan saya, satu, di waktu tertentu perlu diadakan kegiatan bersama dengan tujuan untuk mempererat komunikasi atau hubungan antara pimpinan dan bawahan, seperti bersepeda bareng atau kegiatan lain yang bisa diikuti oleh semua pegawai Akes Bangpol. Ini sudah mulai kita berjalan ya kemarin. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya doakan mudah-mudahan ke depan Bapak menjadi seorang pemimpin yang berhati dan berjiwa besar, seperti yang ada pada salah satu kitab Astabrata, yaitu sifat bulan yang dipandang indah dan bisa memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi sekitar. Satu senyuman dari pimpinan akan menambah gairah dan semangat bawahan untuk bekerja. Demikian, mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, dan kami ucapkan terima kasih. Astabrata memang salah satu hal yang pernah saya gunakan sebagai materi dalam pembinaan staf. Jadi 8 tipe kepemimpinan yang semuanya itu harus bisa dimiliki. Kalau ada kurang satu saja, memang kurang sempurna, kurang optimal. Ini masukan yang menyentuh sekali, meskipun salah satu yang dicontohkan sifat bulan dipandang indah dan bisa memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi sekitar. Insya Allah saya juga tidak yang model sulit untuk tersenyum, meskipun kadang-kala berwajah agak sangar.
Selama saya bekerja dari dulu sampai sekarang baru kali menjumpai seorang pemimpin seperti Bapak. Semoga kedepannya Bapak menjadi pemimpin yang dapat menjadi inspirasi bagi anak muda. Terima kasih. Singkat, jelas. Ada 3 hal: smart, cermat, dan teliti. 3, tidak temperamental. Smart, pemimpin yang smart sehingga kami kepenggal modal untuk mengikutinya. Makanya harus terus dan mau belajar. Cermat dan teliti, dengan cermatan dan telitinya kami sebagai staf sangat berhati-hati dalam menyajikan laporan. Bagus. Tidak temperamental, sifatnya tidak temperamental tersebut seorang bawahan cenderung mengabaikan perintah pimpinan maupun melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Ini agak kontradiktif dengan yang lain. Kebanyakan bilang saya kadang galak, tapi ini malah disebut tidak temperamental sehingga cenderung bawahan mengabaikan perintah pimpinan. Ya, ini variatif sesuai dengan penilaian masing-masing, tidak tentu sama. Karena mungkin yang kebetulan bilang seperti itu, alhamdulillah tidak pernah saya marahi. Tapi kalau yang bilang saya galak, mungkin saya pernah dan sering mungkin memarahi yang bersangkutan. Jadi mohon maaf. Tulisan tangan, matur nuwun, saya tidak perlu ngecek tulisannya siapa. Yang pasti dari anak buah saya, bagian dari keluarga saya. Terima kasih telah memimpin kantor Kosbangpol selama ini, dari pertama masuk menjabat sampai sekarang. Bapak-bapak selama menjabat di kantor Kosbangpol, dan selama saya pula berada di kantor Kosbangpol, Bapak pimpinan yang paling kreatif dan cerdas dalam kepemimpinan. Alhamdulillah. Semoga selama memimpin di kantor Kosbangpol dalam memberikan tugas, misalnya ada kesalahan bawahan dalam melaksanakannya, agar tidak memberikan atau meninggalkan kata-kata yang dapat melukai hati bawahan, karena manusia tidak bisa luput dari salah dan tentunya membuat kesalahan tidak sengaja. Manusiawi, dan saya juga kadang-kala masih manusia normal, ada yang sok kelewat batas. Ini mohon dimaafkan. Ini sudah dimasukkan di amplop, dilem lagi. Gimana bukanya ini? Luar biasa. Cukup membuat bekerja keras. Mudah-mudahan tulisannya tidak ikut terkelupas. Menguji ketelatenan ini. Disiplin, tegas, berwibawa, dan kekeluargaan. Lanjutkan dan tingkatkan. Terima kasih. Terakhir, ada 2, kepemimpinan dan kritik saran. Kepemimpinan memperhatikan, mengakomodir usulan dan saran kawan, jelas dalam memberikan arahan instruksi. Kritik saran, fasilitas untuk mendukung pekerjaan agar ditingkatkan, diantaranya pengadaan scanner ukuran apa untuk tiap seksi agar seluruh dokumen dapat tersimpan dalam soft copy. Ini untuk kantor. Terima kasih untuk saudara-saudaraku di Kosbangpol. Ini bukan untuk sok-sokan saya, tapi semata niat tulus dalam rangka saya sebagai manusia lumrah, manusia biasa, tentu dalam membawakan kantor Kosbangpol selama selama 3 tahun lebih lah, dari 2017 akhir sampai 2020, 3 tahun lebih sedikit. Ada hal-hal yang tentu saja tidak sedikit kekurangan dari diri saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.